wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunailis SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2023. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan. Dengan bidang studi SKI materi Strategi Dakwah Rasulullah di Kota Mekah, kelas 7 MTS TI Batang Kabung. Ini kartu pendaftaran saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan kedua. Ista'id, tafakur, ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tajimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebab ya udah rapi ya. Ini Najwa, Sasa ada sampah sedikit, ambil. Nah, ya. Sebelum mulai materi, Bunda mau melihat atau mencek kehadiran Ananda dulu. Admin mau Lidul Guspa. Ada benda. Berapa soalnya? 5 benda. Afifah Al-Bakri. Nanti sisi benda. Aidiana Farizi. Rozak 5. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita harus bersemangat, ya. Manjadda wajadda. Apa artinya? Ya, siapa yang berusaha, dia akan berhasil. Jadi Ananda, ketika belajar bersemangat, harus serius agar kita berhasil. Bisa Ananda? Oke. Sebelum kita mulai, kita baca Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Oke, kita lihat dulu. Kali ini materi kita akan membahas tentang dakwah Nabi di Mekah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Tapi sebelum kita memulai materi kita, perhatikan ini materi kita sebelumnya tentang apa ini? Menyembah berhala. Siapa yang bisa menjelaskan kebenaran? Ya, Najwa, silakan Najwa. Kondisi Arab sebelum Islam menyembah berhala benda. Bagus sekali. Jadi kondisi Arab sebelum Islam yaitu Menyembah berhala. menyembah berhala. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang kepercayaan Arab sebelum Islam? Cetana, apa yang Aulia lihat di gambar tersebut? Ya, oke. Berarti kita membahas tentang kondisi Arab sebelum Islam, di mana masyarakat Arab sebelum Islam yaitu menyembah berhala. Ada 360 berhala yang disembah. Kemudian yang dibawa, yang diajarkan oleh siapa namanya yang mengajarkan tentang menyembah berhala? Amir bin Lubai. Dia membawa ajaran tentang menyembah berhala. Kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita tentang dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan, yaitu yang pertama, mengajarkan siswa memahami bagaimana Nabi menyampaikan dakwahnya di
secara diam-diam dan bagaimana menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi siswa memahami dan mengetahui bagaimana cara berdakwah yang baik, dan nanti Ananda juga bisa mempraktekkan bagaimana Ananda nanti menjadi seorang ulama. Nah, kita lihat lagi materinya. Nah, coba Ananda amati gambar tersebut. Setelah Ananda amati, kita lakukan ini asesmen awalnya ya, pengetahuan Ananda di awal. Nah, ada apa yang Ananda lihat? Buah nira. Oke, jawab pertanyaan ini. Nah, amati gambar. Pertanyaan yang pertama, setelah Ananda mengamati gambar tersebut, apa yang Anda bisa jelaskan tentang gambar tersebut? Silakan. Silakan Zikri. Nabi pertama kali menerima wahyu pada tanggal 17 Ramadan. Bagus sekali, Zikri. Tentang gambar di mana Nabi menerima wahyu. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Ya, silakan ya. Apa? Di mana letak Gua Hira tersebut? Oke, bagusnya. Berarti sedikit banyaknya Anda telah memahami dan melihat bagaimana dakwah Nabi di Mekah. Ini Gua Hira. Kita lihat ada Gua Hira. Gua Hira di mana Nabi menyampaikan menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Nabi menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan. Nabi menerima surat Al-Alaq yang berbunyi. Silakan, siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq? Silakan Rozak. Oke, silakan yang bisa membaca terjemahannya. Baca terjemahannya. Bintang, silakan Bintang. Artinya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan kebenaran. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, bagus Bintang. Jadi surat Al-Alaq yang diturunkan oleh malaikat Jibril merupakan wahyu pertama yang mana Rasul telah terpilih menjadi seorang Rasul Allah, Rasulullah ketika turun surat Al-Alaq. Tapi Nabi belum diperintahkan untuk melaksanakan dakwah. Karena apa? Karena turunnya surat Al-Alaq itu menandakan bahwa Nabi terpilih menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah ini, setelah turunnya wahyu pertama, Muhammad telah dipilih menjadi Rasul. Dan kemudian beberapa lama wahyu tersebut tidak turun, sehingga Nabi merasakan rindu. Didatangi oleh malaikat Jibril lagi. Turun surat Al-Mudatsir kedua ayat 1 sampai ayat 7. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Mudatsir? Silakan Najwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddasir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrajza fahjur wa la tamnun sakasir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Bagus sekali Najwa telah membacakan surat Al-Mudatsir. Yang terjemahannya, siapa lagi yang terjemahannya? Silakan.
bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan kiranya Tuhanmu bersabarlah. Doa selesai 1-7. Oke, terima kasih Aulia. Bagus. Kemudian didukung oleh surat Asy-Syura, barulah Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara diam-diam. Setelah turunnya surat Al-Mudatsir didukung oleh surat Asy-Syura, Nabi diperintahkan berdakwah secara diam-diam. Makanya Nabi melakukan dakwah secara diam-diam. Ini ada 2 orang paman yang menentang dakwahnya Nabi. Yang pertama siapa? Abu Talib. Yang kedua, jadi ada 2 paman yang menentang dakwahnya Nabi. Yang pertama Abu Talib. Abu Talib adalah paman yang mendukung dakwahnya Nabi. Dia melindungi Nabi. Kemudian Abu Lahab, dia sangat-sangat menentang. Jadi ada 2 paman yang menolak dakwah, tapi 1 orang dia melindungi Nabi ketika melaksanakan dakwah. Yang kedua, Abu Lahab, dia menolak dan menentang malahan dakwahnya Nabi. Sejauh ini ada yang dipertanyakan dulu? Ada yang bertanya tentang materi kita ini? Ada? Oke, kita lanjut. Kata-kata dalam dakwah secara diam-diam, ada kata-kata istilah as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang pertama yang menerima dakwahnya Nabi. Siapa saja dia? Oke, kita lihat siapa saja. Yang pertama, siapa mereka? Khadijah adalah wanita pertama menerima dakwah Nabi. Jadi selain beliau istrinya Nabi, dia juga wanita yang pertama menerima dakwah Nabi. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, anak-anak yang pertama kali menerima ajaran Nabi pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, Ali bin Abi Thalib telah menerima dakwah Nabi. Zaid bin Haritsah adalah seorang hamba sahaya, atau kalau bahasa dulunya itu budak, yang pertama menerima wahyu Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, siapa dia? Sahabat Nabi atau laki-laki pertama dewasa yang menerima dakwah Nabi. Jadi ada 4 orang yang menerima dakwah Nabi. Yang pertama siapa tadi? Kedua. Yang ketiga. Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 orang yang menerima dakwahnya Nabi. Jadi ada selain dari yang 4 orang ini, selain Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar Siddiq, ada lagi ini, ada tambahannya. Siapa lagi? Zaid. Oke. Fatimah binti Khattab, Rubalah binti Al-Haris, Abu Salamah, Utsman bin Mahmud. Berapa orang? Berapa orang yang tergolong as-sabiqunal awwalun? 9 orang. 4 pertama, kemudian tambahnya ada 5 lagi yang masuk yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang mengajak 5 orang lagi sahabatnya untuk memeluk agama Islam. Jadi ada 9 orang as-sabiqunal awwalun. Surat Al-Hijr. Siapa lagi yang mau membacakan surat Al-Hijr? Silakan admin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Oke, bagus admin. Ada surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya
segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi turunnya surat Al-Hijr tersebut baru memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi diperintahkan berdakwah secara terang-terangan dan dipanggil kaum musyrik yang ada di Mekah dikumpulkan di Bukit Safa. Inilah yang pertama kali Nabi mengumpulkan masyarakat atau kota Mekah di Bukit Safa untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Oke, kita bagikan lembarannya dulu. Jangan. Sudah kerjakan dan diskusikan lembaran yang telah Bunda bagikan dengan teman kelompoknya. Kerjakan. Mungkin nama kelompok. Mungkin nama kelompoknya dulu di atas. Ya, mau tanya. Kita tampilkan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 tampilkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang strategi Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang akan dibacakan kepada Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. Pada gambar pertama yaitu tempat pertama kalinya Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada umur 40 tahun Nabi menerima wahyu pertama dan pada tanggal 17 Ramadan. Ketiga, yaitu terjadinya penyiksaan terhadap sahabat Nabi yang masuk Islam oleh orang kafir. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tanggal berapa kan Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu? Nabi pertama kali menerima wahyu pada tahun 17 Ramadan. Mengungkapkan artinya Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menampilkan hasil diskusinya kepada kita bersama.
Islam. Yang kedua, jelaskan kapan Nabi menerima wahyu pertama. Jelaskan kapan Nabi menerima wahyu pertama. Yang ketiga, tuliskan nama surat yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Apa tadi Bunda? Tuliskan nama surat yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Sudah, Udah. silakan diisi. Ya udah. Isi jawabannya. Silakan anak-anak isi jawabannya. Udah tunggu waktu tidak lebih dari 5 menit. Nah. Siap Bunda. Ya, yang siap kita tunggu. Kita tarik kesimpulan dari materi kita tadi. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini tentang dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Kalau dakwah secara terang-terangan, apa yang bisa Anda ambil kesimpulannya? Nabi menerima apa? Ayo silakan. Dakwah Nabi sejak diam dulu. Nabi menerima wahyu di mana? Nabi menerima wahyu di Bahira pada tanggal 17 Ramadan. Surat apa yang memerintahkan Nabi dakwah secara diam-diam? Ayat 1 baik dulu. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, bagaimana menurut Anda belajar SKI hari ini? Anak-anak paham dengan materi hari ini? Oke, alhamdulillah. Dengan membaca hamdalah kita akhiri materi kita. Assalamualaikum